Gue minta tolong sama lo, tolong tutupin status gue sebagai CEO di kantor ini dari Mang Dedeng, dari Ibom, Cecep, dan semua warga kampung Kodok yang gue kenal. Please. Coba tangan ini sebagai bentuk bahwa lo sepakat dengan komitmen kita. Oke. Selamat bekerja. Selamat pagi Pak Leo. Pagi Pak. Leo yang aku kenal ternyata CEO perusahaan ini. Hidup aku benar-benar kayak drama Cina. Kalau gini ceritanya. Pak Leo, apa boleh memberikan sepatah dua kata untuk rekan-rekan di sini? Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu karena saya masih banyak urusan di atas. Singkat saja. Saya Leo. Saya Chief Executive Officer di perusahaan ini. Dan pesan dari saya untuk kalian, saya berharap semua yang bekerja di sini untuk selalu menjaga integritas, kredibilitas, serta totalitas agar perusahaan ini bisa maju. Oke? Terima kasih. Selamat bekerja. Pak. Ya. Ibu, mohon maaf sebelumnya. Memangnya Pak Leo teh lulusan sarjana hukum ya? Kok bisa jadi direktur di law firm-nya kita? Bukan, Lis. Jadi Pak Leo itu keluarganya yang punya gedung ini. Jadi dia punya banyak lini bisnis, salah satunya mitra perusahaan kita. Jadi mulai sekarang, Pak Leo itu ngantor di kantor kita. Oh begitu. Tapi syukurlah, saya seneng bos saya tetap ibu. Iya dong, jangan ngajak. Tapi kamu jangan salah loh, kamu tetap nge-handle Pak Leo ya. Ya maksud saya itu kamu jadi perantara antara law firm kita sama perusahaannya Pak Leo nanti. Oke? Siap Bu. Makasih ya. Sus, mau pergi? Kamu tenang naon kan? Kok muka kamu teh makin pucet? Kalau kamu sakitnya berobat ke klinik.
Naon teh si Susi kalau ngomong teh irit pisan? Apa dia nggak nyamannya ngomong sama saya? Iya, masuk. Siang, Pak Leo. Siang. Coba mulai sekarang, lo nggak usah manggil gue Pak. Geli gue dengernya. Ya, kan ini teh di kantor kamu. Terus kamu teh kan CEO-nya di sini. Tidak mungkin saya bilang atau panggil kamu pakai nama aja. Oke. Ya, lo terserah lo manggil gue Pak atau apapun itu untuk menghargai gue di sini. Tapi hanya boleh dilakukan pas lagi banyak orang. Oke? Duduk. Tegang banget. Sini. Duduk. Santai aja. Oke, gimana? Leo, kamu teh jawab jujur. Kamu ya yang rekomendasiin saya supaya bisa masuk ke perusahaan ini, terus pakai wewenang kamu, bukan karena bakat saya. Dengerin, lo jangan suzon sama gue, oke? Iya, gue akuin gue bukan bohong, cuma belum jujur. Kalau memang semua yang ada di sini, gedung ini, perusahaan ini, itu memang punya bokap gue. Tapi lo keterima di sini, itu memang pure karena lo punya talenta, lo punya skill. Orang juga gue baru ditunjuk kemarin, kebetulan nggak ada urusan sama gue. Berarti kalau begitu kamu teh ngalah sama papa kamu. Terus soal mimpi kamu jadi aktor itu bagaimana? Jangan percaya guys, dia teh artis gak bener, attitude-nya aja minus. Syukurin kamu nih, orang kayak kamu teh emang pantas punya haters. Gue punya mimpi sebagai aktor dan itu cita-cita gue dari kecil. Jadi gue tidak akan menyerah dengan mimpi gue tersebut. Tapi untuk gue akhirnya bisa berada di sini di hadapan lo saat ini, itu karena demi kebaikan banyak orang, termasuk buat nyokap gue. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Satu lagi saya mau tanya. Kamu teh yang nyuruh Bu Bos buat saya yang urusin legalitas bisnis kamu, Pan, ya? Itu juga nggak sengaja, itu kebetulan. Jadi gue telepon dia, gue minta, gue butuh perwakilan bagian paralegal. Entah kenapa nama lo yang ditunjuk. Ya udah, sekali aja gue yain, karena gue ngerasa gue ada kenal sama lo dan sekalian gue butuh bantuan lo. Butuh bantuan apa? Gue minta tolong sama lo, tolong tutupin status gue sebagai CEO di kantor ini dari Mang Deden, dari Ibom, Cecep, dan semua warga kampung Kodok yang gue kenal. Please.
tanda tangan ini sebagai bentuk bahwa lo sepakat dengan komitmen kita. Serta lo mulai bekerja di perusahaan ini dengan baik. Oke? Oke. Selamat bekerja. Semoga aja Onti berhasil bujuk sutradara sama pemilik podcastnya, biar aku nggak diganti sama orang lain. Wah, enak juga tuh bubur. Bungkus ah, biar aku nggak lapar di lokasi syuting nanti. Dasar cari muka pisan. Siapa yang cari muka? Oh, ini Neng, berita gosip selebgram ini poligami masa. Aduh, cari muka pisan dasar. Hih, cowok kok hobinya nonton gosip. Yaudah deh, bungkusin gue bubur 1 buat bekal syuting. Ya udah, sok atuh kamu duduk dulu ya. Pedas kan, Neng? Pedas. Iya. Harus ngapain nih? Mama masuk rumah. Ayo, sini. Ayo. Nih, Mama bawain teman kerja kamu. Oke. Makasih ya, Ma ya. Sama-sama, sayang. Gimana? Kerjaan pertama di kantor? Lancar nggak? Stres. Pusing. Dan aku gak ngerti apa-apa. Sabar ya. Tapi Mama gak usah khawatir. Aku sudah memilih jalan ini dan aku akan berkomitmen sama apa yang aku pilih. So, aku akan belajar untuk memimpin perusahaan ini lebih baik lagi. Mama percaya kehebatan anak Mama ya. Dan sebagai gantinya, Mama bakal bantu kamu untuk tetap bisa ngejar mimpi kamu di sela-sela kerjaan kantor. Ya? Oke? Iya bener, lucu banget tuh. Iya Pak. Bom, tuh. Cewek aneh yang gue lihat. Wah, dia menyelonong aja. Bom, persis kayak tadi pagi. Gue udah so ramah tapi dia cuek. Terus nih, mukanya makin hari makin pucat, gue perhatiin. Gue curiga dia itu pakai ilmu hitam dah. Dia datang ke kampung sini buat nyari tumbal. Gue malah curiganya ini bukan orang, Li. Yang lainnya udah pada balik, kenapa Lilis masih aja kerja? Lembur kali ya? Ternyata Lilis kalau lagi sendiri, nggak ada jaim-jaimnya. Nguapnya aja kayak kuda nih. Mana nular lagi nguapnya. Tapi kasihan juga dia, lembur sendirian, lelah banget kayaknya. Gue harus lakukan sesuatu buat Lilis.
Astagfirullahalazim, kirain teh ada yang liatin. Ternyata kantor udah sepi. Pengen pulang, tapi apalah daya. Minggu pertama kerja, kerjaan udah numpuk. Aduh, belum sholat lagi. Sholat dulu deh, udah telat. Alhamdulillah, Atuh Tri. Kamu teh kesini mau makan. Kalau mau makan teh lauknya udah pada habis atuh. Alhamdulillah ya udah pada habis. Udah, aku tuh cuma jalan-jalan. Sekalian aja mampir ke sini gitu loh. Ada yang bisa aku bantu ndak? Aku beresin ya. Apa-apa tuh kalau mau mampir. Ya nggak usah dibantuin. Saya teh bisa sendiri, ya. Kalau enggak aku bisa motong-motong timun. Nggak usah. Udah. Ya tuh bisa sendiri ya. Aku bantu. Kamu teh dari dulu orang yang ngeyel kalau dibilangin. Kang Deden, beresin yang lain aku potong-potong ya. Ini ya. Udah tuh. Bulat-bulat aja ini. Iya. Ya. Waduh, jalan sakit apa ya tuh? Aduh Lastri. Lagian kamu teh lagi iris-iris mata kamu meleng kemana-mana. Iya keiris tangannya tuh. Orang aku liatin Kang Deden kok. Udah obatin di rumah saya. Ayo. Aduh, Ayo. perih banget ya. Ayo. Alhamdulillah, kalau udah sholat mah lega rasanya. Loh, kok mendadak ada kopi sama cemilan? Ternyata Bapak CEO baru repot-repot kasih semua ini. Dasar Leo, kan bahaya ya. Kalau sampai ada orang lain lihat, bisa-bisa mereka salah paham lagi. Perih. Tuh. Kamu tuh duduk di sini aja. Orang udah ada siapa-siapa kok. Ya. Enak nanti kalau lihat sama tetangga. Duduk. Iya. Kadal. Baru aja enak-enaknya PDKT. Ada aja penghalangnya. Perasaan ada yang lewat. Leo kemana ya? Kok jam segini dia belum pulang juga? Mungkin dia masih lembur. Kamu yakin? Anak itu kan biasanya suka keluyuran. Atau jangan-jangan dia malah pergi ke kampung itu lagi? Aku lihat sendiri loh, gimana dia sibuknya di kantor tadi. Dia itu lagi menyesuaikan kerjaan barunya di kantor. Jadi pasti butuh waktu yang lama kan? Aduh Kang Deden. Kang. Pelan. Aduh, perih ya. Apa-apa habis ya, itu juga sembuh, ya. Tapi kan perih. Leo itu udah effort banget loh datang ke sini untuk tinggal bareng sama kita. Jadi please dong, kamu jangan sikapnya kayak gini. Kamu support dia aja. Jangan dikit-dikit kamu curiga sama dia. Iya, oke. Aku ngerti. Aku kan cuma nanya. Terus satu lagi ya. Dia udah wujudin keinginan kamu. Sekarang giliran kamu dong, wujudin keinginan dia.
kasih seminggu sekali dia off dong buat dia syuting. Wah, kapan aku pernah janji kayak gitu ke dia? Kalau memang dia sudah memutuskan untuk kembali, itu tandanya dia udah siap untuk mengubur mimpinya jadi seorang aktor. Oke? Gini loh, Sarah, sayang. Kalau dia sudah terbiasa nanti bekerja dan ngasilin uang yang banyak, dia juga pasti akan bisa melupakan mimpi-mimpinya yang gak jelas itu. Ya, jadi kamu stop manjain dia, oke? Aduh. Jalu. Kamu teh jalannya lama pisan sih. Mama enak kakinya panjang. Jalu pendek. Iya juga ya. Dayat, kamu teh punya anak sama bangornya sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada Jalu. Mang Deden, kok anak kecil ajak ronda sih? Panjang ceritanya tuh, Bom. Bom, kebetulan kamu teh udah dateng. Perut saya teh mules pisan. Titip Jalu dulunya. Titip Jalu? Hah? Iya. Udah, takut terlepasan. Jagain Jalu? Ya, sebentarnya. Aduh. Mang Deden gimana sih? Uangnya mulus dulu ya. Jalu, dan sama Om Ibu aja di sini ya. Oke? Oke. Aku mau main kuda-kudaan dong. Menjadi kudanya ayah. Oke. Jalu mau main kuda-kudaan? Siap. Om Ibu buka sepatu dulu ya. Ayo kita naik. Ayo, let's go. Kita naik main kuda-kudaan. Ayo cepet naik. Let's go. Jalu pegangannya kenceng ya. Wah, udah makan dulu ya. Nyam 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 nyam. Mana lagi ya rumputnya ya? Nyam 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 nyam. Kudanya kenyang Jalu. Kudanya capek nggak? Oh dong, enak. Nah. Lagi? Lagi? Oke. Pegangan kencang. Berkat Onti, aku nggak jadi dipecat dan bisa syuting. Pokoknya Onti tuh memang cocok jadi manajer aku daripada Bang Ibom. Onti gitu loh. Siapa sih di sini yang bisa ngalahin Onti kamu ini? Jadi manajer? Ya udah yang terbaik pastinya. Tos dulu dong. Ada loh. Aduh, sakit. Au. Aduh, ini nggak bisa ditekuk. Itu jadi Onti kenapa? Aduh. Jadi, Onti itu bantuin Kang Deden. Onti motongin sayuran, terus keiris deh. Pokoknya kamu gantiin ini perban jadi plester. Aduh. Ganti perbannya nggak mau sakit. Ayo kita pulang Onti. Kita ganti pakai plester ya. Iya, udah bisa dilipat ini jarinya. Aduh. Bom, Ya, saatnya kita mengintegrasi Mang Deden. interogasi Li. Ya itu maksud gua. Soal cewek misterius yang tinggal di kontrakan Mang Deden. Yang bekas gedung tua itu. Oke. Sekaligus kita cari bukti-bukti keanehan cewek misterius itu. Paham? Paham. Kamu terdepan. Ceblak. Assalamualaikum. Mang. Gak dengar sih sama gua. Assalamualaikum, Mang Deden. Keluar. Ya nggak sih malam-malam kan datang ke sini. Mau makan? Warung teh udah tutup, saya mau istirahat. Ya. Bukan Mang, bukan. Tujuan datang kita kemari itu ada yang mau ditanya-tanya sedikit nih Mang. Mau nanya naon?
Gini Mang Deden, soal cewek yang ngontak di kontrakan Mang Deden tuh yang bekas gudang tua, itu cewek aneh Mang Deden, sama mencurigakan. Masa nih, saya ketemu sama dia, itu mukanya pucat. Terus saya ajak ngobrol, dia malah cuek. Jadi ini mah tolong dijelaskan Mang Deden secara detail, sedetail-detailnya. Nah, Bener, Mang. Tunggu dulu. Kalian teh datang ke sini atas suruhan RT atau atas nama pribadi? Kalau atas nama RT, saya minta surat tugasnya. Kalau tak ada surat tugasnya, saya nggak mau jawab. Tapi kalau urusan pribadi, emangnya teh kalian ada urusan apa? Nah, itu apa? Kok ada darah sama kapas di meja? Apa ada hubungannya sama perempuan di kontrakan itu? Hah? Eta teh nggak ada hubungannya sama sekali atuh, Bom. Li, eta teh bekas si Lastri, adiknya si RT. Tangannya teh keiris sama pisau. Terus saya obatin di sini. Eta teh bekasnya, kapas bekas darahnya. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, teh saya mau istirahat. Ya. Mana Li? Mang, jadi siapa perempuan di kontrakan itu? Kenapa dia mencurigakan? Kalian kenapa sih kepo bener? Eta si perempuan itu namanya teh si Susi. Kenapa teh mukanya pucat? Mungkin dia teh lagi sakit. Kenapa teh dijawab kalau ditanya? Mungkin males. Udah, saya mau istirahat. Nih, gimana nih? ya cuma itu doang informasinya. Udah, yuk. 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 Assalamualaikum, Mang Deden. Waalaikumsalam, Leo. Kamu teh lihat Lilis tak? Kenapanya Lilis belum pulang sampai jam segini? Mamang terjadi khawatir. Wah, Lilisnya lagi lembur, Mang Deden. Kalau saya udah pulang duluan. Maksudnya teh kamu pulang duluan kumaha? Maksud saya sempat mampir ke kantor Lilis buat ngasih dia ya cemil-cemilan gitu lah, Mang. Ah, syukurlah, alhamdulillah. Tapi aman kan kalau pulangnya jam segini? Saya teh khawatir atuh Leo. Soalnya teh nggak biasanya si Lilis nggak bisa dihubungin. Ya udah, Mang Deden tenang aja. Nanti saya coba susulin Lilis ya. Terima kasihnya Leo. Kalau gitu teh Mamang tunggu kabar dari kamu aja nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mang Deden. Cep, makasih ya udah nemenin gua ngeronda. Soalnya gua masih takut, Ted. Cep, lu udah diajakin ngobrol, mana ngalin laron. Iya bang, sama-sama. Tapi beneran bang, ada yang nyapa abang, tapi nggak ada orangnya. Beneran, Cep. Malah gua sampai ngibrit gara-gara ketakutan. Pokoknya lu hati-hati aja ya. Kalau malam-malam di sini ada manggil bang, serem, enggak lu? Wow, jangan nakut-nakutin saya atuh. Ih, siapa yang nakut-nakutin lu? Orang gue cerita beneran. Woi, ini gua ada tampan, woi. Woi, jika gua udah mati gitu nih, gua masih hidup. Mana sih ah? Li, bikin kaget aja. Lu mah kebangetan banget, Li. Hampir aja jantung gue copot gara-gara lu. Oh, bukannya tadi kamu udah izin pulang gara-gara ngantuk, kenapa balik lagi? Tahu. Ini gua bawa makanan dari si Leo, kebanyakan. Gue tahu. Kalian pada lapar kan? Mau jajan kagak ada duit, makanya gue bawain. Cep, Bom, kok lu ketakutan gitu sih? Barusan tuh gue cerita ke Cecep. Kalau malam di sini hati-hati ada yang suka manggil bang.
Gak lama kamu datang terus manggil bang. Gimana kita nggak takut ya bang Ibom? Ya udah soy. Biar relax ceritanya sambil makan. Makan. Tapi Teo yang lu tadi ceritain, apa ada hubungannya sama si Susi ya? Masa iya si Susi jail banget manggil kita abang? Lagian nih ya, gue yakin itu pasti gangguin kita setan. Kenapa lu, Cep? Ini awalnya kenapa jadi nggak enak gini ya? Hah? Lu sih Bom pakai nyebut-nyebut setan segala. Itu kan manggil namanya. Bom, pengali. Hah? Itu. Wah, Cep, Bom. Neneng? Nancy? Lu ngapain pakai mukena putih begitu? Lu lagi cosplay hantu, Nen? Ih, ngaco banget. Orang aku habis pulang pengajian. Tuh, tanya aja sama Pak Ustadz tuh kalau nggak percaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nancy, kamu kenapa tinggalin saya? Tadi kan saya bilang suruh tunggu. Saya nganterin Ponti sebentar. Ya lagian Pak Ustadz lama sih. Tapi aku jadi nyesel jalan sendirian. Bentar, Neng. Tumben kamu teh ikut pengajian? Ya gimana lagi, dipaksa sama papi. Syukur deh, alhamdulillah kalau kamu ikut pengajian. Biar setan yang ada dalam diri kamu teh keluar. Amin. Amin. Ih, Cecep, kurang ajar banget sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Deden. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Lis. Akhirnya kamu teh sampai. Apa teh dari tadi udah khawatir pisah sama kamu. Kamu belum pulang-pulang. Terus apa telepon teh dari tadi gak bisa dihubungi telepon kamu. Maaf ya Pak, HP Lilis teh habis baterainya jadi nggak bisa hubungin apa. Ya udah, alhamdulillah, yang penting kamu teh udah pulang sekarang. Leo, nuhun pisannya. Kamu teh udah jemput si Lilis, udah nganterin Lilis pulang. Nuhun ya. Iya, sama-sama Bang Deden. Tadi sebetulnya saya pengen jemput Lilis ke kantor, cuma nggak sengaja kebetulan ketemu di jalan. Terus Lilis sempat ngeluh sama saya, katanya dia lama pas pesan ojek online. Aduh. Ya udah kalau gitu kamu teh duduk dulu, biar Mamang bikinin kamu kopi atau mau makan sekalian. Nggak usah Bang Deden. Makasih banyak ya. Karena kebetulan tadi Ali bilang ke saya, hari ini lagi banyak mesti diberesin urusannya. Kan tahu sendiri saya, so sibuk. Oh gitunya. Ya udah kalau kayak gitu, nuhun pisan sekali lagi nya Leonya. Sama-sama. Saya pamit ya Bang Deden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kasih ya Leo. Sama. Lis, si Leo teh ganti penampilannya. Menikah saya pisan sekarang, apa teh jadi keinget sama drama Cina yang biasa apa nonton sama si RT. Kalau ternyata, misalkan nih, ternyata si Leo teh anak orang kaya yang suka sama kamu anak penjahit. Memangnya apa teh udah baikan sama Pak RT? Usah ngomongin si RT, tulis bikin apa jadi banyak dosa aja. Atau pan apa tadi yang mancing-mancing? Lis, tapi menurut kamunya si Leo cocok nggak jadi anak orang kaya? Anak orang kaya itu yang kerjanya teh tiba-tiba CEO gitu. Apa? Lilis Stella lengket. Mau mandi dulu ya, bersih-bersih dulu. Ya.
Aduh. Harusnya tadi berhasil kalau aja laki-laki itu nggak tiba-tiba muncul. Kurang ajar. Aduh, harus sakit. Aduh. Mbak kenapa mbak? Bukannya mbak yang ngontrak di tempat Mang Deden kan? Iya kan? Mbak tangannya kenapa? Luka ya? Mbak? Susi? Sus? Ini teh Mang Deden. Bawain kamu makanan sarapan. Sus? Kamu teh masih tidurnya? Lilis. Eta si Susi. Apa teh kemarin lihat dia mukanya pucet pisan. Jangan-jangan dia teh lagi sakit. Makanya teh apa datang ke sini bawain makanan buat dia. Apa ketok-ketok panggil dia teh nggak nyaut-nyaut. Jangan-jangan teh dia lagi tidur kalinya. Ya kali apa? Udah tuh Lilisnya mau pamit berangkat kerja dulu ya. Iya. Eta bekalnya ada 2. Satu lagi teh buat saha? Buat temennya Lilis di kantor. Alhamdulillah. Kamu teh udah dapet temen di kantor. Mudah-mudahan teh bikin kamu tambah semangat kerjanya. Iya Pak. Makasih ya Leo, kopinya. Iya. Makasih juga ya, udah bawain gua bekal. Dan sorry nih, gua set up janjiannya harus kesini. Soalnya ya pasti nggak enak kalau sampai bilang kalau yang lain. Iya nggak apa-apa. Oh iya Leo. Apa saya teh mau ulang tahun, tapi jujur saya teh sampai saat ini nggak tahu mau kasih surprise apa. Apa ulang tahun? Apa kesayangan kita? Iya, apa saya? Sama dong, saya juga. Liz, mau dibikin surprise apa? Makanya saya bilang, sampai saat ini teh saya belum tahu mau kasih kejutan apa. Oke, gini. Pokoknya lo aturin konsepnya seperti apa, kasih tau gue, ya. Sekalian kita siapin kadonya. Atau gimana kalau kita makan siang dulu janji ya? Gimana? Setelahnya kita beliin kado buat Mang Deden. Gimana? Boleh? Mang Deden pasti senang banget. Sini. Lastri, kumaha tangan kamu udah sembuh? Tangan aku masih perih ya Kang Deden. Tapi enggak apa-apa kok. Lastri, kamu tuh nyari saha? Itu loh, aku mau nanyain cewek yang tinggal di tempatnya Kang Deden. Dia masih tinggal di sana enggak sih? Kok nggak pernah ngeliat? Si Susi, masih ya tuh. Cuma teh kayaknya lagi gak enak badan dia. Mungkin juga belum bangun kalinya. Karena tadi saya kesana manggil-manggil dia nggak nyaut. Apa dia belum pulangnya? Saya teh belum lihat dia pulang dari kemarin. Ada yang mau dibantuin lagi ndak sama Lasri?
Ya, bantu ya. Gak usah, kamu teh mendingan sini aja duduk yang manis. Biar saya siapin makanannya. Ya. Tidak apa-apa daripada ntar aku ngomong yang macam-macam lagi. Gak usah, udah. Gak usah. Astagfirullahaladzim. Ya, udah. Bang Ali. Apa? Bang, Leo kemana sih? Kok nggak pernah kelihatan? Malah seringnya ngeliat Bang Ali di lokasi syuting sama figuran lain. Lo kalau pengen tahu soal si Leo, tanya si Lilis. Dia tahu luar dalamnya si Leo. Ih, bisa-bisanya nyuruh aku nanya ke Lilis. Sengaja ya? Mau bikin aku panas? Iya kan? Kalau panas ademin aja pakai es balok. Kalau pengen segar pakai sambur. Banyakin kelapa biar darah tinggi lu turun. Ngeselin banget sih. Kena juga lo gue kerjain. Assalamualaikum Mang Deden. Bu Sarah? Waalaikumsalam. Makasih ya Kang Deden. Kalau ndak ada Kang Deden yang nolongin aku, bisa ciloko aku. Bu Sarah? Mang, saya pamit dulu ya, takut ganggu. Maaf. Bu Sarah. Saya teh bisa jelasin, Bu Sarah. Bu Sarah? Siapa sih perempuan itu? Kenapa reaksinya Kang Deden gitu amat? Jangan-jangan ndak. Pokoknya ndak boleh ada perempuan lain yang ngehalangin aku dapetin Kang Deden. Ndak mau. Sarah? Kasihan Leo. Dia terpaksa harus ngejalanin kerjaannya sampai kayak gini. Meskipun aku tahu dia tekadnya kuat buat ngebuktiin ke Mas Dimas, tapi tetap aja kerjaan ini nggak lebih nyaman dari kerjaan favoritnya. Ya. Permisi, Bu. Iya, Lis, masuk. Ibu, selamat siang, Ibu. Iya, siang. Ini dokumennya. Oh, dokumen ya? Taruh sini aja, Lis. Nanti saya baca kok. Baik. Maaf Bu, Ibu lagi nonton apa ya? Oh, kalau boleh tahu. Ini Lis, saya lagi nonton Rajin. Oh, memangnya ceritanya seperti apa Bu? Seru nggak? Seru sih, tapi nggak masuk akal. Masa ada cewek miskin yang tinggal di kampung miskin gitu, terus tuh dia pinter nyanyi, jago banget nyanyi. Tapi gak direstuin sama bapaknya. Nah, sampai cewek ini tuh pura-pura jadi orang lain biar dia bisa nyanyi. Nggak sampai di situ. Setelah dia jadi penyanyi dan dia udah berhasil, bapaknya tuh nggak tahu kalau dia penyanyi. Dan paling gak masuk akal banget nih, ini poinnya. Dia itu ketemu sama laki-laki. Ya, tampilannya sih
laki-laki itu miskin. Dan kamu tahu apa? Ternyata laki-laki itu CEO, Lis. Yang tajir melintir gitu loh, Lis, CEO. Ya nggak masuk akal sih. Kira-kira di kehidupan nyata ada nggak ya kayak gitu? Kenapa ceritanya teh mirip kayak aku sama Leo ya? Tapi emang gak mungkin sih. Kan aku sama Leo gak saling jatuh cinta. Gue harus beresin ini kerjaan supaya nanti gue bisa dapetin janji gue untuk jalan sama Lilis. Assalamualaikum, Susi. Ini teh Mang Deden. Susi, kamu teh di dalam kan? Sus? Apa Susi beneran belum pulang ya? Tapi teh kemana? Astagfirullahaladzim. Nggak boleh, atuh Den, nggak boleh, bukan mahram. Assalamualaikum, Mang Deden. Mang? Nggak ada Mang Deden nih. Paling dia lagi keluar, udah sabar dulu aja, tunggu sini. Dulu. Mang Deden. Mang Deden dari mana? Hah? Kok mukanya panik gitu, ada apa sih? Eta si Susi belum pulang-pulang sampai sekarang. Aduh, saya jadi khawatir. Masalahnya kemarin mukanya teh picet pisan. Kayaknya teh lagi sakit dah. Mang Deden udah ngecek ke dalam belum, Mang? Ya siapa tahu dia sakit terus nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana ngeceknya tuh? Pintunya kan dikunci. Emang Mang Deden nggak punya kunci cadangan, Mang? Mang, maaf bukannya saya kurang sopan ya. Tapi feeling saya kagak enak, Mang. Apa kita dobrak aja pintunya ya? Bener Mang. Takutnya dia kenapa-napa di dalam. Nanti Mang Deden juga yang kesalahan. Wahnya. Aduh. Tapi kalian temenin saya nya. Mau pergi kemana kamu? Kayaknya buru-buru banget. Papa ngapain sih pakai kesini, Pak? No, this is my own company. Memangnya kenapa? Ada masalah? Lagi pula Papa kesini itu mau lihat kinerja kamu. So, gimana? Is everything okay? Aku lagi ada urusan. Kalau Papa mau kesini nanti aja. Balik lagi ya. Kalau urusannya itu bukan soal urusan kantor, kamu kenapa nggak kerjain habis pulang kantor aja sih? Yang terpenting kan aku udah menyelesaikan urusan kantor. Lagi pula lihat. Ini udah jam makan siang. Ya? Oh ya, speaking of lunch, gimana kalau kita makan siang bareng aja? Ya. Kita nggak sedekat itu. Jadi nggak usah sok akrab. Jangan-jangan anak itu mau pergi syuting lagi. Iya udah. Gue udah turun sekarang. Lo tunggu di parkiran motor, oke? Iya, mau supaya tanya. Bro. Kenapa? Bro, nama kamu siapa? Dedi, Pak.
Punya motor nggak? Ada Pak. Saya boleh minjem? Bapak pinjam motor saya. Buat apa ya Pak? Di sini. Banyak tanya. Ini, Pak. Makasih ya. Iya Pak, sama-sama. Nah, habis orang pada nanya mulu kerja. Ayo tuh, ayo cepetan. Iya, Mang. Cepetan. Kan kalian teh punya ide buat ngedobrak. Kalau begitu kalian aja yang kerjain. Oke, Mang. Di, maju. Ayo cepet. Iya. Bom, Mang, ini kalau sendiri mah susah. Mending suntikan aja, biar tenaganya 3 kali lipat. Ayo. Ayo. 1, 2, Bangun nih, berat nih. Kanan, Bom. Astagfirullahaladzim. Tolong takut sih, Bom. Temenin, Mas. Udah cek sono. Mas juga manusia, gua juga takut. Saya juga takut, atuh. Terus gimana dong ini, Mas? Bang Deden, Bang gini aja Bang. Bang Deden telepon polisi. Ini kan kontrakan Bang Deden Bang. Iya, saya telepon polisi. Tapi teh ingat jangan dipegang apa-apanya. Iya Bang, buruan. Aduh. Bangun Li, bangun. Polisi mana? Sepertinya benar. Dia mau kembali ke tempat syuting lagi. Saya teh masih penasaran kenapa tante-tante ini teh mau dijadiin Leo simpenannya. Mang, buburnya enak banget ya. Saya biasanya kalau kesini mampirnya ke warungnya Mang Deden. Sekarang saya punya pilihan makanan yang sama-sama enak nih. Makasih pisan pujiannya ya Bu. Pantesan si Leo betah. Ternyata si tante ini teh emang baik pisan. Apa mungkin ya kalau si Lilis bukan jodoh saya nyari tante-tante aja kayak gini ya. Kok ada suara ambulan? Siapa yang sakit? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya teh dapat info dari Linmas Kampung. Ternyata Mang Deden meninggal. Hah? Innalillahi, Mang Deden meninggal? Maksud saya teh salah ngomong lagi. Ini orang yang ngontrak di rumahnya Mang Deden yang meninggal. Gitu. Punten salah info. Ya. Oh, ya ampun, kamu ngagetin saya aja. Sebenarnya saya mau ke Mang Deden. Kira-kira saya bakal ganggu nggak ya? Iya pasti ganggu atuh Bu. Namanya juga lagi ngurusin orang meninggal, pasti repot. Ya udah kalau gitu next time aja deh. Ini ya, terima kasih. Kembaliannya ambil aja. Beneran Bu? Ya. Nuhun pisan atuh ya. Makasih banyak. Semoga diganti sama yang lebih. Ya. Nuhun Bu. Astagfirullahaladzim. Ih, bikin kaget aja ah. Itu perempuan siapa? Kok sering banget kesini sih? Ke kampung Kojok? Oh, itu teh sugar maminya salah satu figuran di kampung ini. Oh, ternyata sugar mami. Pantas saja. Mukanya kelihatan udah bener. Ya, walaupun sugar mami, ternyata hatinya teh baik pisan, orangnya juga. Pantesan akrab sama Mang Deden. Orang baik ketemu orang baik. Jadi teh jadinya. Akrab sama Kang Deden? Iya, malahan dia teh langganan di warung makannya.
Aku nggak akan biarin Kang Deden deket-deket lagi sama perempuan kayak dia. Mang Deden, gimana Mang? Apa perlu kita ke kantor polisi Mang buat kita jadi saksi? Lagian saya juga udah bikin laporan ke kepolisian. Sekarang yang penting nih kita bikinin doa kecil-kecilan nanti buat si Susi. Mang, udah ada info belum Mang? Si Susi meninggalnya kenapa? Nah, kata ahli forensik, si Susi teh meninggal karena infeksi. Infeksi? Iya. Jadi gini, dulu Susi teh katanya pernah tinggal di luar negeri. Terus dia jual organnya secara ilegal. Nah, makanya teh dia jadi infeksi. Bismillahirrahmanirrahim. Seremang ya. Tapi kok polisi bisa tahu info itu ya? Sedangkan kita warga sini aja nggak ada yang tahu. Astagfirullahaladzim, eta teh yang kita kecolongan. Saya teh juga baru tahu dari polisi. Kalau kata polisi teh ternyata Susi itu buronan. Buronan? Iya. Polisi teh udah nyariin 1 tahun, nggak ketemu katanya. Waduh, pantesan dia aneh Mang. So cuek, so misterius. Biar kita kagak curiga. Bener. Ya udahlah, nggak usah diomongin lagi. Sekarang teh yang penting kita udah aman. Kita teh nggak dijadiin tersangka gara-gara nemuin mayatnya. Alhamdulillah. Ya. Leo, Ya. kamu teh saltu tahu? Kenapa emangnya? Iya, pakai jas. Tapi kamu bawa motor. Dan lagi pula memang gua nggak keren pakai jas begini. Meskipun lu pakai motor. Iya. Lagian daripada dracin, mending rally. Ralis apa? Drama cinta Lilis. Oh ya. Bis, Ya, buat apa? Kadonya mau apa kira-kira ya? Kalau jam tangan gimana arloji? apa teh nggak suka jam tangan? Karena kata apa alergi kalau pakai jam tangan. Kalau sepatu? Sepatu. Nah, kamu teh tahu tidak? Apa saya tidak pernah pakai sepatu? Karena kata apa kalau pakai sepatu suka lecet kakinya? Siapa ya cewek yang lagi sama Leo itu? Apa hubungan mereka yang sebenarnya? Tapi kalau dilihat-lihat, kenapa aku kayak familiar ya sama cewek itu? Tapi aku lupa pernah lihat di mana ya?